Senja baru saja mulai merapikan kuas jingganya di langit Jakarta. Di lantai 3 pavilion pribadiku, di atas butik, Arinias Grace, yang megah, aku baru saja akan menikmati tegukan pertama teh melati hangatku. Di seberang ruangan, di meja belajarnya yang terbuat dari kayu jati solid, Bima, putraku yang berusia 7 tahun, tertawa pelan. Suara dari film kartun yang ditontonnya samar-samar terdengar, bercampur dengan suara goresan pensil di buku PR-nya. Ibu, lihat, matematikaku 100, serunya, mengangkat buku tulisnya tinggi-tinggi. Aku tersenyum, kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang manapun menyelimuti hatiku. Hebat, sayang. Anak ibu memang pintar. 5 menit lagi ya, ibu selesaikan rekap ini. Bima adalah duniaku. Matahariku yang terbit setelah badai tergelap. 7 tahun lalu, aku bahkan tidak yakin kami berdua akan selamat. Butik di lantai 1 dan 2 sudah tutup 30 menit yang lalu. Para staf sudah pulang, meninggalkan keheningan yang nyaman. Aku memandang ke bawah, ke jalanan yang mulai padat. Arinias Grace adalah istanaku. Kubangun dari nol. Dari mesin jahit tunggal di kamar kontrakan sempit yang pengap, tempat aku menjahit baju pesanan sambil menggendong Bima yang masih bayi. Kini, aroma sutra impor dan parfum mahal menggantikan aroma pengap kamar kontrakan itu. Penghargaan, desainer muda berbakat, tergantung dengan bangga di dinding kantorku. Aku berhasil. Aku, Arini, telah mengubah air mata menjadi baja, mengubah penghinaan menjadi kesuksesan. Saat itulah bel berbunyi. Bukan bel butik di bawah. Itu interkom yang terhubung langsung ke pavilion pribadiku. Getaran aneh langsung menjalari tulang punggungku. Bukan staf, mereka semua sudah pulang. Bukan kurir, mereka hanya akan sampai di lobi depan butik. Iya, sebentar, seruku, sambil berjalan ke monitor di dekat meja kerjaku. Aku, Arini, adalah wanita yang berbeda dari 7 tahun lalu. Wanita rapuh yang menangis sendirian di ranjang rumah sakit kelas 3, memeluk bayi merah yang baru berumur 2 hari. Bau disinfektan dan anyir darah masih kuingat dengan jelas. Ranjang pengunjung di sebelahku, kosong dan dingin. Bram, suamiku, bilang dia mau mencari udara segar 2 jam setelah Bima lahir dengan susah payah. Udara segar itu berlangsung selama 7 tahun. Dia raib di telan bumi. Menghilang tanpa jejak, meninggalkan aku dengan bayi yang baru lahir dan setumpuk tagihan rumah sakit. 7 tahun. Waktu yang cukup untuk mengubah air mata menjadi berlian. Dan kini, layar monitor di depanku menunjukkan wajah yang membawa kembali semua mimpi buruk itu. Jantungku serasa diremas oleh tangan raksasa tak terlihat, lalu dijatuhkan ke lantai. 2 sosok berdiri di sana, di bawah cahaya lampu kuning lobi yang hangat. 1 pria, 1 wanita. Pria itu, Bram. Ya Tuhan, aku tidak akan pernah melupakan wajah itu. Meski sekarang tampak kuyu, kusam, dan dipenuhi guratan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Kemeja batiknya yang dulu selalu licin disetrika dan beraroma parfum mahal, kini tampak lusuh di bahunya yang kurus. Rambutnya menipis. Dia tidak lagi memancarkan aura percaya diri seorang manajer sukses yang dulu membuatku tergila-gila. Dia tampak kalah. Dan di sebelahnya, wanita itu. Sinta. Si pelakor. Wajah yang menghantui hari-hariku, wajah yang fotonya pernah Bram kirimkan padaku, entah sengaja atau tidak, saat mereka berlibur di Bali. Saat itu aku sedang berjuang melawan baby blues dan berusaha mencari tambahan dengan menerima jahitan di rumah. Sinta, yang dulu sombong dengan kecantikan mudanya, kulitnya yang kencang, dan bibirnya yang selalu tersenyum sinis, kini tampak pucat dan kusam. Pakaiannya mencoba terlihat mahal, tapi gagal. Dan di pelukannya, ada seberkas kain gendongan. Bayi, napasku tertahan. Darahku seakan berhenti mengalir, lalu tiba-tiba berdesir panas ke seluruh tubuhku. Kemarahan yang kukira sudah lama padam, yang terkubur di bawah tumpukan kesibukan dan kesuksesan, kini menyala kembali. Panas dan pekat. Beraninya mereka muncul di sini? Di istana yang kubangun dengan keringat, darah, dan air mataku sendiri? Bima, tetap di kamar. Ibu mau terima tamu sebentar. Jangan keluar apapun yang terjadi, teriakku, suaraku lebih tajam dari yang kuduga. Siapa, Bu?
Bukan siapa-siapa. Ner? Aku memanggil asisten rumah tanggaku. Tolong temani Bima di kamar. Kunci pintunya. Jangan biarkan dia keluar. Nurul tampak bingung tapi mengangguk. Aku berdiri di depan cermin besar di dekat tangga. Merapikan blus sutraku, koleksi termahal di butikku. Menghirup napas dalam-dalam, mengumpulkan kembali topeng ketenanganku. Aku bukan lagi Arini yang bisa mereka injak. Aku adalah Nyonya Arini, pemilik Arinias Grace. Aku menuruni tangga spiral yang elegan, suara hak sepatuku menggema di lantai marmer yang dingin. Setiap langkah adalah pengingat akan siapa aku sekarang. Setiap langkah adalah penegasan, ini rumahku. Ini kerajaanku. Kubangun dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Kubuka pintu depan. Tidak lebar-lebar. Hanya cukup untukku berdiri di ambang pintu, menjadi penghalang antara mereka dan duniaku yang aman. Angin malam masuk, membawa aroma knalpot dari jalanan dan aroma kemiskinan yang samar dari mereka berdua. Sungguh ironis. Dulu, mereka yang beraroma wangi, dan aku yang beraroma keringat. Arini, desah Bram. Suaranya serak, seolah sudah lama tidak digunakan untuk berbicara dengan sopan. Matanya tidak berani menatapku. Mata Sinta, sebaliknya, menatap liar ke sekeliling lobi. Menatap guci keramik raksasa dari dinasti Ming, lukisan abstrak karya seniman ternama di dinding, dan kilau lantai marmer yang bahkan lebih bersih dari cermin. Aku bisa melihatnya menelan ludah. Aku bisa melihat rasa iri yang tak terselubung di matanya. Dulu, dia iri pada statusku sebagai istri sah. Sekarang, dia iri pada hartaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka. Dingin. Rinke. Bram memulai, lalu menelan ludah lagi. Dia tampak sangat gugup. Kami butuh bantuan. Bantuan. Kata itu terasa seperti tamparan. Bantuan? Setelah 7 tahun? Bantuan? Setelah aku memohon padanya untuk pulang, dan dia mematikan teleponnya? Bantuan? Setelah aku harus menjual cincin kawinku untuk membeli susu Bima? Aku dipecat, katanya lirih, seolah itu adalah sebuah rahasia besar. Ah, jadi rumor itu benar. Aku sudah mendengarnya dari beberapa relasi bisnis sebulan lalu. Korupsi. Bram selalu serakah. Dulu dia serakah perhatian, serakah wanita, dan kini keserakahannya pada uang akhirnya menghancurkannya. Dia pikir dia bisa menyembunyikan bangkainya selamanya. Aku sudah coba melamar ke sana-sini, tapi namaku sudah jelek. Masuk daftar hitam. Dia tidak berani menatap mataku. Pandangannya jatuh ke sepatu ketsnya yang solnya sudah sedikit menganga. Lalu, suaraku keluar, datar dan tanpa emosi. Sinta, yang sedari tadi diam, tiba-tiba bergeser tidak nyaman. Bayi dalam dekapannya merengek pelan. Kontrakan kami yang sekarang kecil, Rin. Kumuh, Bram melanjutkan, suaranya kini penuh permohonan yang menjijikkan. Sempit sekali. Bocor di mana-mana. Kamu tahu, Sinta baru melahirkan. Sesar. Dia bilang, sesar, seolah itu adalah penderitaan terbesar di dunia. Aku juga sesar, Bram. Jerit batinku. Aku sesar sendirian. Tidak ada suami yang memegang tanganku. Tidak ada suami yang membisikkan kata cinta. Aku menahan sakit jahitan sambil belajar menyusui bayi yang ayahnya entah ada di mana. Aku menatap Sinta. Wanita yang dulu menghinaku lewat pesan singkat, mengatakan aku, perempuan tua dan jelek, yang pantas ditinggalkan. Dia tampak kesakitan saat bergeser, memegangi perutnya. Bayinya, anak kami, dia butuh tempat yang layak, Rin. Yang bersih. Yang nyaman, kata Bram. Hening. Aku membiarkan kata-katanya menggantung di udara yang dingin di antara kami. Dia ingin tempat yang bersih. Tempat yang nyaman. Seperti rumahku. Mata Bram kemudian menatapku, untuk pertama kalinya malam itu. Matanya basah, penuh harapan palsu yang membuatku muak. Rin, boleh kami tinggal di sini? Hanya sementara. Aku janji. Sampai aku dapat pekerjaan lagi. Sampai Sinta pulih. Demi bayi ini, Rin, dia tidak berdosa. Beraninya. Itu satu-satunya kata yang berputar di kepalaku. Beraninya suamiku.
Beraninya dia datang ke rumah yang kubangun di atas reruntuhan hatiku, membawa wanita yang menghancurkanku, membawa bayi hasil perselingkuhan mereka, dan memintaku untuk memberi mereka tempat berteduh? Keheningan di lobi terasa memekakkan. Hanya suara rengekan bayi dalam dekapan Sinta yang memecahnya, terdengar seperti peluit di tengah badai yang kutahan dalam dadaku. Aku menatap Bram, pria yang dulu kupuja sebagai imamku. Pria yang seharusnya menjadi pelindung bagi aku dan Bima. Pria yang kini berdiri di depanku sebagai pengemis, membawa serta bukti hidup pengkhianatannya. Melihatku hanya diam menatapnya, Bram mungkin mengira aku sedang mempertimbangkan. Bodoh! Dia selalu salah membacaku. Dia selalu meremehkanku. Dia maju selangkah, tapi aku tidak mundur. Tangannya terulur, ragu-ragu, seolah ingin menyentuh lenganku. Aku mundur selangkah, dan tangannya tergantung canggung di udara. Arini, aku tahu, suaranya melembut, memakai nada yang dulu selalu berhasil meluluhkanku. Nada penuh penyesalan palsu. Aku tahu aku salah besar. Aku Wilaf, Rin. Ilaf? 7 tahun dia sebut hilaf? Meninggalkan istri yang baru melahirkan, memasukkan surat kematianku, menikahi wanita ini, dan hidup berfoya-foya hingga bangkrut. Itu bukan wilaf. Itu pilihan. Rangkaian pilihan busuk yang tak terhitung jumlahnya. Aku tahu kamu marah. Marah? Aku akhirnya bersuara. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Tenang, dingin, dan tajam. Bram, kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang aku rasakan. Dia tampak kaget mendengar suaraku. Mungkin dia mengharapkan aku histeris. Menangis. Berteriak. Seperti Arini yang dulu. Tapi, Rin, dia mencari kata-kata. Dan kata-kata yang keluar berikutnya adalah penghinaan terbesar yang pernah kuterima. Dia menoleh ke arah Sinta, menatap wanita itu dengan tatapan yang astaga, masih terlihat seperti cinta. Di depanku. Aku wilaf sama kamu tetapi aku juga sangat mencintai Sinta, Rin. Dan bayi ini dia anakku. Pukulan telak itu menghantamku. Bukan di pipi, tapi langsung di ulu hati. Dia mencintai wanita ini. Dia mengatakannya dengan bangga di rumahku, di depanku, setelah menghancurkan hidupku. Apa maumu, Bram? Tanyaku langsung. Aku tidak punya waktu untuk drama murahan ini. Aku cuma mau kita bisa hidup rukun. Aku hampir tertawa. Rukun? Kamu wanita baik, Rin. Hatimu mulia. Aku tahu itu, bujukan setannya dimulai. Aku ingin kamu menerima Sinta. Menerima dia sebagai, istri mudaku. Kita bisa berdampingan, Rin. Demi anak-anak. Demi Bima dan demi Fajar. Dia menunjuk bayi di dekapan Sinta. Jadi namanya Fajar. Fajar dari malam paling gelap dalam hidupku. Aku menatap Sinta. Wanita itu, si pelakor, memalingkan wajahnya. Sombong. Bahkan dalam keadaan terpuruk pun, dia still memancarkan aura angkuh. Dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Dia hanya kesal karena dia miskin. Bayi itu kembali merengek, kali ini lebih keras. Sinta tampak jengkel, mengguncang-guncang bayi itu dengan kasar. SSA, diam, desisnya. Dia lapar, kata Bram, tampak panik. Ya mana aku tahu. Susuku nggak keluar. Sinta membentak suaminya. Sudah kubilang aku nggak mau menyusui. Nanti badanku rusak. Aku mau tetap cantik. Aku terpana. Bukan hanya karena kekejamannya, tapi karena dia mengatakannya di depanku, seolah itu hal yang wajar. Bram menatapku lagi. Wajahnya memerah karena malu, tapi itu tidak menghentikannya. Itu masalahnya, Rin. Sinta, dia tidak mau menyusui. Katanya, kamu dengar sendiri. Kami butuh uang untuk beli susu formula. Susu yang bagus, mahal, Rin. Lidahku keluh. Dia tidak hanya meminta tempat tinggal. Dia memintaku menerima maduku. Dan sekarang, dia memintaku membiayai susu anak hasil selingkuhannya. Seolah itu belum cukup, Sinta menambahkan. Perutku masih sakit. Aku ini habis operasi sesar, keluhnya, suaranya melengking. Dokter bilang aku nggak boleh kerja berat. Nggak boleh banyak bergerak. Apalagi
Mata Bram beralih dari Sinta, lalu kembali padaku. Roda gigi di otaknya yang licik itu berputar, dan aku bisa melihat kemana arah pembicaraan ini. "Jay? Rin?" katanya, sangat pelan, seolah takut aku meledak. "Karena Sinta masih dalam masa pemulihan, dan kamu kan sudah pengalaman merawat Bima, mungkin, untuk sementara ini, kamu bisa bantu merawat Fajar? Hanya sampai Sinta sembuh." "Ya? Cukup. Cukup." Gelombang kemarahan yang begitu pekat dan panas menjalari tubuhku, membuatku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena murka. Mereka pikir aku ini apa? Tempat penampungan? Bank? Atau babu? Aku teringat malam-alamku menangis sendirian, memeluk Bima yang baru berumur sebulan, bingung bagaimana caranya membeli susu formula karena ASIku mengering akibat stres. Aku teringat Sinta mengirimiku pesan, perempuan tua dan jelek. Sadar diri, makanya suamimu cari yang muda dan cantik kayak aku. Aku teringat Bram memamerkan foto kemesraan mereka di media sosial, liburan ke Lombok, sementara aku harus menjual perhiasan kawinku satu persatu untuk membayar kontrakan. Aku teringat bagaimana aku menjahit dari subuh sampai subuh, mataku bengkak, punggungku patah, merintis butik ini dari sehelai kain, sementara dia tidak pernah mengirim sepeser pun untuk putranya sendiri. Dan kini, setelah dia gagal, bangkrut, dan dipecat karena korupsi, dia kembali, membawa pelakornya yang baru melahirkan. Memintaku untuk tinggal serumah. Memintaku membelikan susu untuk anak mereka. Dan memintaku untuk merawat bayi itu. Aku menatap mereka berdua. Pria menyedihkan yang dulu kucintai. Dan wanita jahat yang telah merenggutnya. Aku tersenyum. Senyum yang sangat tipis, yang tidak sampai ke mataku. Bram tampak sedikit lega, salah mengartikan senyumku sebagai tanda persetujuan. "Jadi, boleh, Rin? Kami bisa masukkan barang KA?" "Tidak," kataku. Satu kata. Keras, jelas, dan mutlak. Wajah Bram langsung pias. Apa maksudmu? Kamu bicara soal menerima?" Aku berjalan mundur selangkah, masuk lebih dalam ke rumahku, tapi tidak untuk mempersilakan mereka. Aku berjalan ke meja konsol di dekat pintu, membuka lacinya. "Kamu bicara soal berdampingan?" Di sana, di dalam laci, ada sebuah amplop coklat tebal. Amplop yang sudah kusiapkan selama berbulan-bulan. Aku mengambilnya dan berbalik menghadap mereka. Bram menatap amplop itu dengan bingung. Sinta masih sibuk dengan bayinya yang terus menangis. "Aku tidak sudi," kataku. "Aku tidak sudi mengampuni pengkhianat." Kusodorkan amplop itu ke dada Bram. "Ini," kataku, suaraku mantap. "Surat cerai yang sudah aku ajukan ke pengadilan agama 3 bulan yang lalu. Sidang pertamanya minggu depan." Mata Bram membelalak. Kaget. Shock. Dia sama sekali tidak menduganya. "Cerai? Arini, kamu tidak serius, kan? Kamu berani menceraikanku?" "Dulu," kataku, "aku adalah wanita yang akan menangis mendengar permintaan gilamu. Tapi wanita itu sudah mati. Dia mati 7 tahun lalu, di hari kamu meninggalkannya di rumah sakit." Aku menatap mereka, satu persatu. "Beraninya kamu, Bram. Beraninya kalian berdua?" Amplop coklat itu terjatuh dari genggaman Bram yang lemas. Kertas-kertas di dalamnya tidak berhamburan, tapi amplop itu mendarat di lantai marmer dengan suara bluk yang pelan namun terasa memekakkan di lobi yang hening. "Cerai?" Bram mengulang kata itu, seolah itu bahasa asing yang baru pertama kali didengarnya. Wajahnya pucat pasi. "Rin, kamu nggak mungkin serius. Ini pasti cuma gertakan." "Apa aku terlihat seperti sedang bercanda, Bram?" tanyaku, nadaku sedingin es. Dia menatapku, mencari-cari sosok Arini yang dulu. Arini yang penurut, Arini yang pemaaf, Arini yang selalu bisa dia bodohi dengan air mata buaya dan janji-janji manis. Tapi dia tidak menemukannya. Yang dia lihat adalah wanita asing dalam balutan blus sutra yang menatapnya seolah dia adalah sampah. "Rin, jangan begini, Rin." Suaranya berubah panik. Wajah memelasnya muncul. Aku tahu aku salah. Aku akan ceraikan Sinta. Iya, aku akan ceraikan dia.
Asal kamu batalkan gugatan itu. Kita bisa mulai lagi, Rin. Demi Bima. Demi Bima. Dia berani menggunakan nama putraku. Sinta, yang sedari tadi diam memalingkan muka, kini menoleh tajam ke arah Bram. Bayinya masih merengek, tapi dia seolah tidak peduli. Apa kamu bilang, Mas? Kamu mau ceraikan aku? Pekik Sinta, suaranya melengking tinggi, memantul di dinding lobi. Enak saja. Setelah kamu bikin aku begini. Setelah semua yang aku korbankan buat kamu. Kamu mau buang aku? Diam kamu, Sinta. Ini urusanku sama Arini, bentak Bram, panik. Urusanmu. Sinta tertawa sinis. Urusan kita. Kamu lupa, Mas? Kamu bisa nikahi aku karena kamu bilang perempuan tua ini sudah mati. Sekarang kamu mau ninggalin aku karena dia kaya. Bram tampak malu, tapi Sinta sudah terlanjur kalap. Dia menatapku dengan kebencian yang meluap-luap. Heh, perempuan tua. Nggak usah sombong kamu, hardiknya padaku. Kamu pikir Mas Bram beneran mau balik sama kamu? Dia cuma butuh uangmu. Dasar jelek, nggak tahu diri, pantes aja ditinggal. Hinaan itu. Hinaan yang sama persis seperti 7 tahun lalu. Bedanya, kali ini tidak terasa sakit. Rasanya menggelikan. Aku hanya mengangkat alisku. Sudah selesai bicaranya. Sinta terdiam, kaget karena aku tidak membalas makiannya. Aku kembali menatap Bram, yang kini tampak terjepit di antara dua neraka. Begini, Bram, kataku dengan tenang, seolah sedang berbicara dengan klien yang alot. Pertama, gugatan itu tidak akan kucabut. Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Kedua, kamu tidak akan menceraikan Sinta, karena kalian berdua akan pergi dari sini. Bersama-sama. Bram menatapku, bingung. Pergi? Ya, pergi dari rumahku. Sekarang juga. Wajah Bram kembali pias. Tapi, Rin, kami mau kemana? Malam-malam begini. Sinta masih sakit bayi ini. Dia menunjuk bayi dalam gendongan Sinta, yang tangisnya semakin kencang. Itu, kataku, bukan urusanku. Bram menelan ludah. Dia melihat ke sekeliling lobi yang megah, ke tangga spiral yang menuju kehidupanku yang nyaman, lalu kembali padaku. Dia tahu dia sudah kalah. Rencana A, tinggal di rumahku, gagal total. Rencana B, memeras perasaanku, juga hancur lebur. Dia menunduk, bahunya merosot. Pria itu tampak hancur. Tapi aku tidak merasakan iba sedikit pun. Lalu, dia melakukan satu hal paling menjijikkan yang pernah bisa kubayangkan. Dia mengulurkan tangannya. Bukan untuk memukul. Bukan untuk memohon pelukan. Rin, lirihnya, begitu pelan sampai aku nyaris tidak mendengarnya. Kalau begitu, aku boleh minta tolong satu hal lagi. Aku diam. Kami benar-benar tidak punya apa-apa. Matanya berkaca-kaca, tapi ini bukan air mata penyesalan. Ini air mata putus asa seorang pecundang. Aku boleh minta uang? Aku terpana. Hanya sedikit uang saku, Rin. Untuk cari kontrakan yang lebih layak. Yang lebih bersih. Kasihan Fajar, dia masih bayi. Aku janji, aku cuma pinjam. Nanti kalau aku sudah dapat kerja, aku ganti. Aku menatap tangan yang terulur itu. Tangan yang seharusnya menafkahiku dan Bima. Tangan yang dulu memeluk wanita lain saat aku berjuang sendirian. Dan kini, tangan itu menengadah padaku, meminta uang hasil jerih payahku. Uang untuk dia gunakan hidup dengan pelakornya. Enak sekali. 7 tahun aku dan Bima berjuang. 7 tahun aku banting tulang. Saat Bima sakit, aku yang cari uang. Saat Bima butuh seragam, aku yang bekerja. Tidak sepeser pun uang haramnya menyentuh hidup kami. Lalu sekarang dia datang, mengemis, meminta uang saku untuk mencari kontrakan yang nyaman bersama istri mudanya. Aku tertawa. Bukan tawa kecil. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa yang dingin, keras, dan penuh kemenangan. Tawa yang memecahkan semua sisa-sisa rasa sakitku. Bram dan Sinta menatapku kaget. Uang, kataku di sela tawa. Kamu minta uang padaku. Aku melangkah maju,
Tanganku terkepal di sisiku. Selama ini, desisku, untuk makan saja aku dan anakku cari sendiri. Saat Bima demam tinggi hampir kejang, aku sendirian yang membawanya ke rumah sakit pakai uang tabungan terakhirku. Saat kamu pamer kemesraan di media sosial, aku sedang menjahit sampai jam 3 pagi untuk bayar uang sekolah. Dan sekarang kamu minta uang padaku? Untuk cari kontrakan nyaman dengan dia? Aku menunjuk Sinta dengan daguku. Kamu pikir aku ini apa, Bram? Ban sosial? Aku tidak lagi berteriak. Suaraku kembali tenang, tapi mematikan. Aku berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Angin malam yang dingin berembus masuk, menerbangkan ujung blus sutraku. Keluar, kataku. Bram membeku. Rin? Aku bilang, keluar. Kali ini suaraku menggema. Jangan pernah injakkan kaki kotormu di rumahku lagi. Sinta, yang mungkin ketakutan melihat amarahku, buru-buru menarik lengan Bram. Ayo, Mas. Ayo pergi. Malu-maluin. Bram masih menatapku, matanya masih memohon. Pergi, kataku sekali lagi, lebih pelan, tapi penuh penekanan. Sebelum aku panggil keamanan. Itu berhasil. Ancaman soal keamanan dan kehilangan muka akhirnya menggerakkan kakinya. Dia membungkuk, memungut amplop coklat berisi surat cerai itu dari lantai. Tanpa satu kata lagi, dia berbalik. Sinta mengikutinya, menggendong bayi yang terus menangis dalam diam yang penuh amarah. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mereka berjalan keluar dari gerbang lobi. Dua sosok yang kalah, diselimuti cahaya lampu jalanan yang redup. Brr! Aku membanting pintu itu sekeras yang ku bisa. Suaranya menggema di seluruh rumah. Hening. Aku menyandarkan punggungku di pintu kayu yang kokoh. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena sedih atau takut. Ini adalah gentaran kelegaan. Di lantai atas, aku mendengar suara langkah kaki Bima dan Nurul, mungkin kaget mendengar suara bantingan pintu. Ibu? Ibu nggak apa-apa, teriak Bima dari atas. Aku mendongak, menatap lampu kristal yang berkilauan di atasku. Kututup mataku sejenak. Menghirup aroma rumahku. Aroma kesuksesan. Aroma kebebasan. Ibu nggak apa-apa, sayang, teriakku kembali, dan aku terkejut mendengar suaraku sendiri. Suaraku ringan. Lepas. Ibu sangat bahagia. Aku, Arini, akhirnya, telah menutup pintu masa laluku. Dan aku tidak pernah merasa sekuat ini. Suara bantingan pintu itu masih menggema di telingaku, bahkan setelah aku menguncinya. Grendel kuningan yang berat itu kusentuh, terasa dingin. Di baliknya, di luar sana, dua parasit dari masa laluku baru saja lenyap di telan malam. Aku masih bersandar di pintu, mengatur napasku. Adrenalin yang tadi memompa panas di sekujur tubuhku kini surut, meninggalkan keheningan yang aneh. Bukan kesedihan, bukan penyesalan, tapi kekosongan yang damai. Ibu? Suara kecil itu memecah lamunanku. Bima berdiri di puncak tangga, memegang erat piyama gambar astronotnya. Di belakangnya, Nurul berdiri cemas. Aku berbalik, dan senyum yang kupaksakan tadi, kini berubah tulus. Hei, sayang. Maaf ya, ibu tadi teriak. Tamunya sudah pergi. Bima menuruni tangga perlahan, matanya yang besar menatapku penuh selidik. Anak itu terlalu cepat dewasa, dia bisa merasakan ketegangan. Siapa, Bu? Kok ibu kelihatan marah? Aku berlutut di lantai marmer, merentangkan tanganku. Dia langsung berlari dan memelukku erat. Aku membenamkan wajahku di rambutnya yang wangi sampo apel. Orang-orang dari masa lalu ibu, nak, bisikku. Mereka datang, dan mereka sudah pergi lagi. Selamanya. Mereka tidak akan pernah mengganggu kita lagi. Janji, bisiknya. Janji, kataku tegas. Nurul mendekat. Maaf, Bu. Tadi saya dengar suara bayi menangis. Aku mengangguk, melepaskan pelukan Bima. Panjang ceritanya, Mbak Nurul. Tolong buatkan saya teh melati lagi, ya? Yang tadi sudah dingin. Nurul mengangguk mengerti, tanpa bertanya lebih lanjut. Dia adalah harta karun, tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena cemas,
tapi karena pikiranku terlalu jernih. Aku duduk di balkon pavilionku, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang tidak pernah mati. Aku teringat Bram. Bukan Bram yang kuyu dan mengemis tadi, tapi Bram yang dulu. Bram yang tampan, yang merayuku dengan janji-janji, yang membuatku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Lalu aku teringat Bram yang dingin, yang mulai sering pulang malam, yang bau parfumnya berbeda-beda setiap minggu. Dan aku teringat malam di rumah sakit. Sendirian. Jahitan sesarku nyeri bukan main, dan Bima menangis di boks bayi di sebelahku. Aku menelepon Bram puluhan kali. Tidak diangkat. Ponselnya mati. Saat itulah aku tahu, cintaku padanya sudah mati, terkubur bersamaan dengan ari-ari anakku. Yang datang malam ini hanyalah hantu. Hantu dari pria yang pernah kucintai. Dan melihatnya mengemis, meminta uang padaku untuk pelakornya, rasa cinta yang sudah mati itu bahkan tidak meninggalkan jejak. Yang ada hanya rasa jijik. Aku menghirup udara malam dalam-dalam. Besok adalah hari baru. Dan aku bebas. Minggu berikutnya, pengadilan agama terasa sejuk dan senyap. Aku datang tidak sendirian. Pengacaraku, seorang wanita tangguh bernama Ibu Ratih, berjalan di sisiku. Aku tidak memakai baju hitam tanda berkabung. Aku memakai salah satu koleksi terbaikku, power suit berwarna krem gading, dipadu blus sutra berwarna zamrud. Aku adalah Arini, pemilik Arinias Grace. Aku datang ke sini bukan sebagai korban yang kalah, tapi sebagai pemenang yang mengambil kembali hidupnya. Aku melihatnya di ruang tunggu. Bram. Jika penampilannya seminggu lalu menyedihkan, hari ini lebih parah. Dia tampak tidak mandi. Kemeja yang sama, tapi lebih kusut. Matanya merah, bengkak. Dia sendirian. Tidak ada Sinta, tidak ada bayi. Dia melihatku. Matanya langsung memancarkan seberkas harapan yang putus asa. Dia berdiri, ingin menghampiri. Jangan bicara dengannya, Bu Arini, bisik Ibu Ratih tegas. Aku mengangguk. Aku duduk di kursi terjauh darinya, membuka tabletku, dan mulai memeriksa desain-desain baru, seolah aku tidak punya urusan lain yang lebih penting. Aku bisa merasakan tatapannya menusukku, tapi aku tidak menoleh. Bramantio bin Haryanto. Namanya dipanggil. Di dalam ruang sidang, semuanya berjalan cepat. Ibu Ratih sudah menyiapkan segalanya. Bukti penelantaran selama 7 tahun. Bukti tidak ada nafkah sepeser pun. Bukti bahwa aku membesarkan Bima sendirian. Dan surat pernyataan dari Bram sendiri yang dia buat untuk menikahi Sinta, yang menyatakan bahwa aku sudah meninggal dunia, menjadi bumerang telak baginya. Tergugat, tanya hakim ketua, seorang wanita berwibawa. Apakah Anda ingin mempertahankan rumah tangga ini? Bram menatapku. Aku balas menatapnya. Datar. Saya. Dia menelan ludah. Saya ilaf, Bu Hakim. Ibu Ratih mendengus pelan di sebelahku. Vilaf selama 7 tahun, tanya hakim. Dan memalsukan surat kematian istri Anda? Bram terdiam. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada pengacara. Tidak ada pembelaan. Tidak ada harga diri. Sidang itu bahkan tidak butuh waktu 1 jam. Karena dia tidak bisa membantah satupun gugatanku, perceraian itu diputuskan secara fair stake, putusan tanpa kehadiran atau pembelaan pihak tergugat, meskipun dia hadir secara fisik. Tok, tok, tok. Suara palu kayu itu adalah musik termanis yang pernah kudengar. Resmi. Aku, Arini, resmi bercerai. Aku berdiri, menjabat tangan Ibu Ratih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Arini. Selamat atas kehidupan baru Anda. Aku berjalan keluar dari ruang sidang. Udara di luar terasa lebih segar. Rin. Suara itu. Suara yang memohon. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Rin, tolong, aku. Aku tidak berbalik. Aku hanya berkata, semua sudah selesai, Bram. Jangan pernah panggil namaku lagi. Aku melangkah pergi. Saat aku sampai di pelataran parkir, Ibu Ratih menyusulku. Bu Arini, katanya. Hanya sekadar info. Tadi waktu menunggu, dia sempat bicara dengan Panitera. Dia bilang dia sudah tidak punya apa-apa lagi di Jakarta. Lalu, tanyaku,
sambil memakai kacamata hitamku. Dia bilang dia dan istri barunya akan pulang kampung. Ke desa istrinya. Katanya, setidaknya di sana mereka bisa menumpang hidup di rumah orang tua Sinta. Aku terdiam sejenak. Jadi, mereka benar-benar kalah. Tidak ada tempat untuk lari di kota metropolitan ini. Satu-satunya pilihan mereka adalah kembali ke tempat kumuh yang mungkin lebih parah dari kontrakan mereka sebelumnya. Ke desa, di mana orang tua Sinta yang sakit-sakitan sudah menunggu. Aku membayangkan Sinta, si wanita kota yang sombong itu, harus hidup di desa terpencil. Aku membayangkan Bram, pria angkuh yang dulu menir, harus hidup menumpang. Aku masuk ke dalam mobilku yang nyaman. Menyalakan AC. Mereka sudah memilih takdir mereka sendiri, Bu Ratih, kataku. Aku menyalakan mesin. Saat mobilku melaju mulus meninggalkan gedung pengadilan, aku melihat bayangannya di kaca spion. Sosok pria yang sendirian, menunduk, hancur di tengah parkiran yang panas. Aku tidak menoleh lagi. Aku menaikkan volume musik klasik di mobilku dan melaju kembali ke butikku. Kembali ke Bima. Kembali ke hidupku yang sukses. Aku bahagia. Sungguh, aku sangat bahagia. 6 bulan berlalu sejak hari di pengadilan agama. 6 bulan di mana hidupku terasa seperti melesat di jalur cepat. Ketok palu hakim itu bukan hanya membebaskanku secara hukum, tapi seolah melepaskan sisa-sisa rantai tak kasat mata yang selama ini menahanku. Arinias Grace bukan lagi hanya sebuah butik. Ibu, lihat, desain ibu ada di majalah Vogue, seru Bima suatu pagi di meja makan. Dia melambai-lambaikan majalah glossy itu, hampir menumpahkan sereal coklatnya. Aku tersenyum, mengambil majalah itu. Benar saja. Di halaman Rising Stars, terpampang foto gaun malam rancanganku, perpaduan sutra dan batik kontemporer, dikenakan oleh seorang model papan atas. Ada wawancara singkat denganku di kolom sebelahnya. Keren, kan? Kataku pada Bima, mengedipkan mata. Keren banget, Bu. Teman-temanku di sekolah bilang ibuku desainer terkenal. Aku tertawa, mencium puncak kepalanya. Yang penting, ibu adalah ibu MU. Sekarang habiskan serealmu, nanti terlambat. Kesuksesan datang bertubi-tubi. Setelah peragaan busana tunggal pertamaku 2 bulan lalu, pesanan membanjir. Bukan hanya dari sosialita Jakarta, tapi juga dari pembeli internasional di Singapura dan Kuala Lumpur. Aku harus memindahkan bengkel kerjaku ke gedung yang lebih besar, merekrut 20 penjahit tambahan. Aku membuka flagship store kedua di sebuah mall mewah di pusat kota. Hidupku teratur, sibuk, dan luar biasa memuaskan. Pagi hari aku mengantar Bima ke sekolah internasional terbaik, lalu aku bekerja di studio desainku, bertemu klien, mengawasi produksi. Sore hari, aku menjemput Bima, menemaninya mengerjakan PR, makan malam bersama, dan membacakan dongeng untuknya. Duniaku lengkap. Tidak ada drama. Tidak ada air mata. Tidak ada pria yang menguras emosi dan rekening bangku. Suatu sore, saat aku sedang meninjau sketsa untuk koleksi musim semi, ponsel pribadiku berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya akan kuabaikan dan kuserahkan pada asistenku, tapi kali ini dari kode area yang kukenali. Kode area kampung halaman Bram. Jantungku berdebar sepersekian detik. Bukan karena rindu, tapi karena penasaran. Sudah lama aku tidak berhubungan dengan keluarga Bram, bahkan dengan ibu mertuaku yang dulu baik padaku. Aku tidak ingin membukakan pintu bagi masalah. Tapi aku tetap mengangkatnya. Halo? Hening sejenak. Hanya terdengar suara napas ragu. Halo? Ulangku. Arini? Enduk Arini, ini kamu, nak? Suara itu serak, lemah, dan penuh kerinduan. Ibu? Aku langsung terduduk tegak. Ibu Lastri. Ibu mertuaku, atau haruskah aku bilang, mantan ibu mertuaku. Syukurlah, kamu masih mau angkat telepon ibu, enduk, suaranya terdengar tercekat. Aku terdiam. Hubunganku dengan ibu Lastri rumit. Dia wanita baik. Dia selalu membelaku, bahkan sering memarahi Bram atas kelakuannya. Tapi dia juga ibu dari pria yang menghancurkanku. Ibu apa kabar? Ibu sehat,
Tanyaku, berusaha sopan. Terdengar isak tangis pelan dari seberang. Ibu nggak sehat, enduk. Fisik ibu mungkin masih kuat, tapi hati ibu sakit. Perasaanku mulai tidak enak. Ada apa, Bu? Ibu malu, enduk. Malu sekali sama kamu. Ibu sudah gagal mendidik Bram. Ah, jadi ini tentang Bram. Ibu, itu bukan urusanku lagi. Aku sudah... Ibu tahu, potongnya cepat. Ibu tidak akan minta kamu untuk balikan sama dia, enduk. Ibu tidak akan setidak tahu diri itu. Ibu cuma mau kamu tahu bahwa karma itu benar-benar ada. Aku menyandarkan punggungku ke kursi. Bram, dia pulang, enduk. 3 atau 4 bulan lalu. Dia tidak pulang ke rumah ibu, kan? Tanyaku. Aku ingat Bram takut pulang ke rumah orang tuanya karena dia tahu ibunya akan marah besar. Tidak, enduk. Dia tidak berani. Dia pulang ke kampung istrinya itu. Si Sinta. Lalu? Ibu Lastri menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk bercerita. Kampung mereka tidak jauh dari sini, cuma beda kecamatan. Kabar cepat sekali menyebar. Kamu tahu sendiri, enduk, mulut orang desa. Dia menceritakan semuanya. Persis seperti yang dikatakan Ibu Ratih di pengadilan, Bram dan Sinta menumpang di rumah orang tua Sinta. Dan deskripsi, kumuh, yang dulu Bram gunakan untuk kontrakannya di Jakarta, ternyata adalah versi mewah dibandingkan dengan rumah mertuanya yang baru. Rumah itu, kata Ibu Lastri, adalah rumah panggung semi permanen. Dindingnya masih dari bilik bambu yang bolong-bolong di beberapa bagian. Lantainya dari semen kasar yang sudah retak-retak. Hanya ada 2 kamar tidur. 1 untuk orang tua Sinta, 1 lagi untuk Sinta, Bram, dan bayi mereka. Dan orang tua Sinta itu sakit-sakitan, enduk, lanjut Ibu Lastri, suaranya bergetar. Bapaknya sudah lama kena stroke ringan, ibunya punya diabetes. Mereka butuh dirawat. Bukannya menantu pulang bawa uang, ini malah pulang bawa mulut 2 lagi, plus 1 bayi. Aku bisa membayangkan pemandangannya. Sinta wanita itu dia pikir dia ratu, desis Ibu Lastri. Orang-orang kampung cerita, dia seharian cuma di kamar. Nggak mau masak, nggak mau cuci baju. Dia bilang jahitan sesarnya masih sakit. Padahal sudah berbulan-bulan. Aku teringat keluhannya di depan pintuku. Dia masih terobsesi jadi cantik, enduk. Takut tubuhnya rusak. Bayinya, si Fajar itu, tidak mau dia urus. Dia tidak mau menyusui. Jadi bayinya minum susu formula. Dari mana mereka dapat uang untuk beli susu? Tanyaku, ini murni rasa penasaran seorang pebisnis. Tawa getir Ibu Lastri terdengar. Itu bagian terburuknya, enduk. Bram, mantan suamimu. Pria yang dulu manajer bank, yang pakai dasi licin. Dia berhenti sejenak. Bram, sekarang jadi buruh tani, enduk. Aku membeku. Dia harus kerja serabutan. Nggak ada perusahaan yang mau terima dia. Jadi dia mencangkul. Di sawah tetangga. Siapapun yang butuh tenaga, dia ambil. Dibayar harian. Panas-panasan, lumpur-lumpuran. Aku membayangkan Bram. Pria yang dulu sangat menjaga penampilannya. Yang manikur setiap 2 minggu sekali. Yang koleksi sepatunya lebih mahal dari biaya persalinanku. Kini mencangkul. Uang harian itu, lanjut Ibu Lastri, habis begitu saja untuk beli susu Fajar dan rokoknya. Sinta istrinya itu, kerjanya mengeluh seharian. Marah-marah karena uangnya kurang untuk beli skincare. Mereka bertengkar hampir setiap hari. Suara mereka kedengaran sampai ke rumah tetangga. Bapak ibunya Sinta cuma bisa menangis. Mereka malu. Anak yang mereka kira akan mengangkat derajat, malah pulang membawa aib dan beban. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, enduk, kata Ibu Lastri lirih. Ibu lega. Lega sekali kamu sudah lepas dari anak beracun itu. Ibu cuma ingin minta maaf. Atas nama dia. Sudahlah, Bu. Semua sudah berlalu, kataku, dan aku bersungguh-sungguh. Aku sudah memaafkan. Bukan untuk dia,
Tapi untuk diriku sendiri. Aku harus fokus mengurus Bima. Bima? Suaranya melembut. Cucu ibu, bagaimana kabarnya, Enduk? Bima baik, Bu. Sehat. Dia makin pintar. Syukurlah, sampaikan salam ibu untuk dia, ya. Bilang, eyangnya kangen. Pasti, Bu. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam untuk waktu yang lama. Buruh tani, mencangkul di sawah. Aku tidak merasakan kasihan. Aku tidak merasakan dendam. Anehnya, yang kurasakan adalah validasi. Bahwa keputusanku 7 tahun lalu untuk bangkit, untuk tidak mati meratapi nasib, adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Aku bangkit dari kursiku, berjalan ke balkon. Di bawah, di jalanan Jakarta, mobil-mobil mewah melintas. Papan reklame digital raksasa menampilkan iklan-iklan terbaru. Dan di sini, di istanaku, aku aman. Aku sukses. Aku berdaulat atas hidupku sendiri. Sementara di desa yang jauh di sana, pria yang dulu menghinaku sedang bergelut dengan lumpur, membayar setiap tetes air mata yang pernah kuteteskan. Aku menghirup udara sore yang sibuk 5 tahun berlalu. Jika 6 bulan pertama setelah perceraianku adalah lari cepat, 5 tahun berikutnya adalah sebuah maraton yang kunikmati setiap langkahnya. Duniaku kini adalah kilatan lampu blitz, desus kain sutra, dan tawa renyah Bima. Ibu, cepat, kita bisa dapat foto selfie dengan Tante Luna. Aku tertawa, merapikan blazer yang kukenakan. Bima, di usianya yang ke-12, telah tumbuh menjadi remaja tanggung yang cerdas, percaya diri, dan sangat protektif terhadapku. Dia adalah pengbegak paling tampan di setiap peragaan busanaku. Malam ini adalah puncaknya. Arinias Grace menjadi penutup di ajang Jakarta Fashion Week. Seluruh aula utama dipenuhi oleh editor mode, selebriti papan atas, dan klien-klien VVIP. Jantungku masih berdebar kencang, tapi ini adalah debaran gembira, bukan debaran takut seperti belasan tahun lalu. Di belakang panggung, kesibukan terasa seperti sarang lebah yang berdengung. Para model berlarian, desainer lain memberi selamat, dan aku, Arini, berdiri di tengah-tengahnya sebagai bintang. Bu Arini, 5 menit lagi, seru manajer panggungku. Aku mengangguk, lalu berlutut sedikit untuk merapikan dasi kupu-kupu Bima. Kamu siap, sayang? Aku yang seharusnya tanya itu, candanya. Ibu yang akan pidato. Aku cuma keren. Aku tertawa. Kamu lebih dari keren. Kamu adalah inspirasi ibu. Saat itulah ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sama dengan 5 tahun lalu. Nomor Ibu Lastri. Aku ragu sejenak. Suara riuh di belakang panggung membuatku pusing. Ibu angkat saja. Mungkin penting, kata Bima. Aku mengangguk, berjalan ke sudut yang lebih tenang. Halo, Bu? Tapi suara di seberang bukanlah suara Ibu Lastri. Itu suara pria, terdengar berat dan sedih. Maaf, ini dengan Bak Arini. Iya, saya sendiri. Ini siapa, ya? Saya Budi, Enduk, sepupunya Bram. Masih ingat? Aku terdiam. Budi. Ya, aku ingat. Ada apa, Mas Budi? Enduk. Ibu Lastri, beliau meninggal dunia tadi pagi. Rasanya seperti ada yang memukul perutku dengan pelan. Ibu Lastri. Wanita baik hati yang terjebak di antara suami yang tidak pengertian dan anak yang beracun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa, Mas? Sudah tua, Enduk. Tapi yang terutama beliau terlalu banyak pikiran. Mikirin Bram. Jantungku yang tadi berdebar karena fashion show, kini berdebar karena alasan lain. Maksud Mas? Terdengar helaan napas berat. Kamu tahu kan, Enduk, Bram hidup di kampungnya Sinta. Iya, aku dengar dia jadi buruh tani, kataku pelan. Itu dulu, Enduk. 5 tahun dia jadi buruh tani. Tapi ternyata, istrinya itu si Sinta lebih busuk dari yang kita kira. Budi kemudian menceritakan babak akhir dari karma Bram. Sekitar setahun yang lalu, Sinta, yang tidak pernah berhenti mengeluh hidup miskin, akhirnya menyerah.
Dia tidak tahan lagi hidup di rumah bilik bambu, merawat orang tuanya yang sakit-sakitan, dan hidup dari uang receh hasil Bram mencangkul. Dia kabur, enduk, kata Budi. Kabur sama sopir truk antar provinsi. Katanya mau cari peruntungan di Jakarta lagi. Dan yang paling parah. Apa? Dia meninggalkan Fajar. Fajar, bayi yang dulu dibawanya ke depan pintuku. Sinta pergi begitu saja? Iya, dia meninggalkan anaknya yang waktu itu baru berumur 4 tahun. Dia tinggalkan Fajar dengan Bram, di rumah mertuanya yang sudah lumpuh. Karma adalah seekor singa yang sabar. Jadi Bram, tanyaku. Bram hancur. Ditinggal istri yang dia bela mati-matian. Dia sekarang harus mengurus Fajar sendirian, ditambah mengurus bapak ibu mertuanya yang sakit-sakitan. Dia tidak bisa lagi kerja di sawah karena harus mengurus 3 orang di rumah. Hidupnya lebih buruk dari pengemis, enduk. Budi bercerita bahwa Bram datang ke pemakaman Ibu Lastri tadi siang. Penampilannya, ya Allah, enduk. Ibu nggak akan kenali dia. Hitam, kurus kering, tatapannya kosong. Dia cuma diam di pusara ibu, nangis tanpa suara. Dia sekarang sendirian. Tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menutup mata. Pria yang dulu meninggalkanku dengan seorang bayi, kini ditinggalkan oleh istrinya, dengan seorang anak. Pria yang menolak menafkahi putranya sendiri, kini harus banting tulang sendirian mengurus anak dari wanita yang mengkhianatinya. Bu Arini, waktunya. Manajer panggungku memanggil. Mas Budi, aku turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Lastri. Tolong sampaikan belasungkawaku pada keluarga, kataku cepat. Maaf, aku harus pergi. Iya, enduk. Terima kasih sudah mau bicara. Ibu Lastri pasti tenang di sana. Beliau selalu bilang kamu adalah menantu terbaiknya. Aku menutup telepon. Tanganku sedikit gemetar. Ibu nggak apa-apa? Tanya Bima, wajahnya cemas. Aku menatap putraku. Putraku yang tampan, pintar, dan berhati baik. Putra yang kurawat dengan cinta, bukan dengan paksaan. Aku tersenyum. Senyum yang sebening air. Ibu nggak apa-apa, sayang, kataku. Aku meraih tangannya. Eyang Lastri, beliau sudah tenang. Bima mengangguk mengerti. Dan sekarang saatnya kita. Musik menggelegar. Nama, Arinias Grace, disebut oleh MC sebagai penutup pergelaran. Dan inilah dia, sang desainer jenius di balik koleksi, kemenangan, Nyonya Arini, bersama putranya, Bima. Lampu sorot menyorot kami. Aku melangkah keluar dari kegelapan panggung belakang, menggandeng erat tangan Bima, menuju cahaya yang membutakan. Ribuan orang berdiri. Tepuk tangan mereka membahana, bagaikan guntur yang menyambut kemenanganku. Aku melihat ke barisan depan. Para editor majalah, para selebriti, para investor. Mereka semua tersenyum padaku. Aku berdiri di ujung runway, mengangkat tanganku. Bima memelukku dari samping. Malam itu, di tengah gemuruh tepuk tangan, aku tahu bahwa aku telah menang. Bukan menang melawan Bram atau Sinta. Aku menang melawan takdir. Aku menulis ulang ceritaku sendiri. Dan di desa yang jauh di sana, di dalam rumah bilik yang gelap, seorang pria mungkin sedang meratapi nasibnya, membayar hutang air mataku, satu persatu. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku sudah terlalu jauh di depannya. Aku sudah sampai di puncak. Aku, Arini. Aku bahagia. Dan aku bebas. 5 tahun lagi telah berlalu. 5 tahun yang solid, gemilang, dan penuh kedamaian. Arinias Grace, kini bukan lagi hanya merek nasional. Butik-butikku telah mekar di Singapura, London, dan Dubai. Aku tidak lagi merancang setiap helai pakaian, aku kini seorang creative director dan filantropis. Yayasan Grace, milikku kini mendukung ratusan ibu tunggal di seluruh Indonesia, memberi mereka pelatihan keterampilan dan modal usaha, memastikan mereka tidak perlu melalui apa yang pernah kualami. Bimaku, dia bukan lagi Bimaku yang kecil. Dia adalah Bima, 17 tahun. Seorang pemuda setinggi 180 cm, cerdas, artikulatif, dan sedang sibuk-sibuknya mendaftar ke universitas-universitas di luar negeri. Impiannya adalah belajar arsitektur di London. Ibu,
Please, jangan lihat esaiku lagi. Ibu sudah membacanya 5 kali, gerutunya suatu sore. Kami sedang duduk di rooftop garden pavilion kami, yang kini telah diperluas menjadi penthouse mewah. Ibu cuma mau memastikan kamu tidak bilang, keren, atau mantap, di dalam esai untuk universitas sekelas UCL, kataku, menggodanya. Dia tertawa, lalu menatapku dengan tatapan dewasa yang masih membuatku kagum. Aku tahu, Bu. Aku akan buat ibu bangga. Kamu sudah membuat ibu bangga, Nak. Setiap hari. Di tengah kedamaian dan kesuksesan yang telah menjadi rutinitas inilah, masa lalu kembali mengetuk. Tapi kali ini, ketukannya jauh lebih pelan, lebih putus asa. Telepon itu datang di suatu Selasa pagi yang sibuk. Aku sedang rapat anggaran dengan tim financeku. Asistenku, Rini, aku sengaja mempekerjakan wanita-wanita tangguh, menyela dengan ragu. Maaf, Bu Arini. Ada telepon dari kantor kepala desa. Sukamaju? Jantungku berhenti sepersekian detik. Sukamaju. Itu desa Sinta. Desa tempat Bram mengakhiri hidupnya sebagai buruh tani. Sambungkan, kataku, suaraku tetap tenang. Rapat terhenti. Sebuah suara pria yang berat, penuh formalitas, terdengar di speakerphone. Selamat pagi, Ibu Arini. Maaf mengganggu. Saya Pak Lurah Desa Sukamaju. Kami mendapat nomor ibu dari almarhum Pak Budi, sepupu almarhum Bramantio. Almarhum Bramantio. Jadi, dia sudah pergi? Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih. Tidak senang. Hanya sebuah titik. Sebuah akhir dari kalimat yang sudah lama selesai. Saya turut berduka, kataku datar. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Lurah itu terdengar tidak nyaman. Begini, Bu. Suami ibu maaf, almarhum Pak Bramantio, ditemukan meninggal dunia 3 hari lalu di gubuknya. Gubuk? Bukan lagi rumah bilik. Beliau, sepertinya sudah sakit-sakitan lama. Malnutrisi, kata dokter puskesmas. Kedua mertuanya sudah meninggal setahun lalu, seperti yang ibu tahu, Sinta istrinya sudah lama kabur. Pak Bram tinggal sendirian. Tidak, potongku. Dia tidak sendirian. Ada Fajar. Hening di seberang. Pak Lurah itu terdengar kaget. Ibu tahu soal Fajar? Saya tahu. Di mana anak itu? Tanyaku, nada bicaraku berubah menjadi lebih tajak. Itu masalahnya, Bu, kata Pak Lurah, suaranya kini penuh kekhawatiran. Anak itu? Fajar, usianya sekarang 10 tahun. Dia yang merawat bapaknya sendirian. Sebisanya. Lidahku keluh. Seorang anak 10 tahun merawat ayahnya yang sekarat di gubuk. Waktu warga menemukan Pak Bram, Fajar ada di sebelahnya. Dia tidak menangis. Dia hanya diam. Dia anak yang aneh, Bu. Kurang gizi. Tidak sekolah sejak ibunya kabur. Dia liar, Bu. Warga takut. Apa maksud Bapak? Dia hidup dari belas kasihan tetangga. Kadang dia mencuri singkong. Dia tidak bicara. Dia hanya menatap. Kemarahan yang kukira sudah lama padam, kini kembali. Bukan untuk Bram, tapi untuk Sinta. Untuk dunia yang membiarkan seorang anak berusia 10 tahun melalui neraka itu. Warga sudah menguburkan Pak Bram seadanya, lanjut Pak Lurah. Dan sekarang kami tidak tahu harus bagaimana dengan Fajar. Kami akan menyerahkannya ke dinas sosial untuk dibawa ke panti asuhan negara. Jangan, kataku. Suaraku begitu keras dan tegas hingga tim financeku tersentak kaget. Maksud ibu? Jangan serahkan anak itu ke dinas sosial. Beri saya waktu 24 jam. Saya akan kirim orang ke sana. Pastikan Fajar aman. Pastikan dia diberi makan. Kirimkan rekening Bapak. Yayasan saya akan menanggung semua biayanya. Baik, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Aku menutup telepon. Ruangan rapat itu hening. Rapat selesai, kataku. Semua keluar. Kecuali Rini. Panggilkan Ibu Ratih. Sekarang. Malam itu, aku duduk bersama Bima. Dia baru saja selesai dengan les online-nya. Bu,
Kelihatannya serius, katanya, melepaskan headphone-nya. Aku menatap putraku. Dia adalah pria di rumah ini. Dia berhak tahu. Bima? Mata Bima menyipit. Dia tidak pernah memanggil Bram, ayah. Dia selalu memanggilnya, dia, atau Bram. Kenapa dengan dia? Dia meninggal dunia. Bima terdiam. Dia menatap tangannya sendiri. Aku tidak bisa membaca ekspresinya. Marah? Sedih? Lega? Oh, hanya itu yang dia katakan. Dan, lanjutku, dia meninggalkan seorang anak. Fajar, kata Bima pelan. Aku mengangguk. Dia berumur 10 tahun. Sendirian. Ibunya kabur. Ayahnya meninggal. Dia akan dikirim ke panti asuhan. Bima mendongak menatapku. Tatapan kami bertemu. Di matanya, aku tidak melihat kebencian. Aku melihat pergulatan. Dia saudaraku, kan, Bu? Tanyanya. Suaranya pelan. Secara biologis, ya. Saudara tiri. Hening. Bima bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela besar yang menampakkan gemerlap Jakarta di malam hari. Sama seperti yang sering kulakukan. Ibu akan melakukan apa? Tanyanya, punggungnya masih menghadapku. Ibu tidak tahu. Itu bohong, katanya, berbalik. Ibu selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ibu sudah menelepon Tante Ratih, kan? Ibu tidak mungkin membiarkan anak 10 tahun masuk ke panti asuhan negara yang kita tahu sendiri bagaimana. Aku tersenyum tipis. Dia mengenalku dengan baik. Apa yang ibu ingin lakukan? Tanyanya lagi. Ibu akan mengirim Tante Ratih ke sana besok. Mengurus semua surat-suratnya. Ibu pikir yayasan kita bisa membiayainya. Menempatkannya di sekolah asrama swasta yang bagus. Jauh dari desa itu. Jauh dari kita. Jauh dari kita, ulang Bima. Karena ibu tidak mau dia ada di sini. Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Bima? Aku mengerti, Bu. Dia berjalan mendekat dan duduk di sebelahku. Dia meraih tanganku. Tangannya besar, hangat. Aku juga tidak mau dia di sini. Aku tidak mau berbagi ibu. Aku tidak mau ada pengingat hidup dari dia di rumah kita. Rasa bersalah yang aneh mencengkeramku. Lanjut Bima, dia juga tidak pantas menderita karena perbuatan orang tuanya. Sama sepertiku. Pukulan telat. Aku beruntung punya ibu, katanya pelan. Dia tidak punya siapa-siapa. Jadi, apa maumu, Bima? Bima menatapku, matanya jernih. Lakukan yang menurut ibu benar. Tempatkan dia di sekolah terbaik. Beri dia kesempatan yang tidak pernah dimiliki orang tuanya. Biayai dia sampai lulus universitas. Tapi jangan bawa dia ke sini. Aku mengangguk. Beban di dadaku terangkat. Itulah rencananya. Tapi, kata Bima lagi, aku mau satu hal. Apa? Kalau dia sudah cukup besar, misalnya 17 tahun, seperti aku sekarang, dia berhak tahu siapa yang membantunya. Dia berhak tahu bahwa dia tidak sendirian. Aku menatap putraku. Putra yang kubesarkan dengan cinta, kini mengajariku tentang kasih sayang tanpa syarat. Baik, kataku, suaraku sedikit tercekat. 3 hari kemudian, Ibu Ratih kembali. Dia tidak sendirian. Dia membawa satu map tebal berisi foto dan dokumen. Tempat itu lebih buruk dari deskripsi Pak Lurah, Bu, katanya pelan. Bram meninggal di atas tikar pandan. Fajar tidur di lantai tanah di sebelahnya. Anak itu, dia seperti binatang yang terluka, Bu. Dia tidak bicara. Dia mencakar tim saya. Ibu Ratih menunjukkan foto gubuk itu. Aku memalingkan muka. Tapi yang ini ibu harus lihat. Dia menyodorkan sebuah foto. Bukan foto gubuk. Foto seorang anak laki-laki kurus, dekil, dengan mata yang terlalu besar di wajahnya yang tirus. Mata yang sama persis seperti mata Bram. Tapi tatapannya penuh dengan kehampaan yang menakutkan. Dia ada di mana sekarang? Bisikku. Tim saya sudah membawanya ke Jakarta. Dia ada di rumah singgah mitra yayasan. Sedang diperiksa kesehatannya. Dia butuh banyak terapi, Bu. Bukan cuma fisik.
Lakukan, kataku tegas. Beri dia yang terbaik. Psikolog anak terbaik. Sekolah asrama terbaik. Jangan beritahu dia tentang saya. Katakan dia adalah penerima beasiswa penuh dari Yayasan Grace. Baik, Bu. Satu lagi, kataku. Atas nama yayasan, beli tanah dan gubuk itu. Ratakan dengan tanah. Bangunkan di sana taman bacaan anak-anak untuk Desa Sukamaju. Beri nama Perpustakaan Fajar Harapan. Ibu Ratih tersenyum. Saya mengerti, Bu. Malam itu, aku berdiri di balkonku. Di bawah, Jakarta berkilauan. Hidupku sempurna. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kesempurnaan itu terasa berbeda. Kemenanganku atas Bram sudah lama kurayakan. Kini, aku baru saja mengambil langkah pertama untuk menebus dosa-dosanya. Bukan untuknya. Bukan untukku. Tapi untuk dua anak laki-laki yang tidak berdosa dalam perang ini. Bima, yang kucintai dengan segenap jiwa, dan Fajar, yang akan kuberikan masa depan dari kejauhan. Ini adalah kemenangan yang baru. Kemenangan yang lebih sunyi, tapi jauh lebih dalam. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Dia tidak menghapus luka, tapi dia menumbuhkan kulit baru di atasnya, mengubahnya menjadi bekas luka yang mengingatkanmu seberapa kuat kamu untuk bertahan. 7 tahun lagi berlalu dalam sekejap. Hidupku kini berada di stratosfer yang berbeda. Arinies Grace adalah brand global. Aku lebih sering berada di Milan dan Paris daripada di Jakarta. Tapi hatiku selalu ada di penthouse tempatku membesarkan Bima. Ibu, jaringannya jelek. Ibu di mana sih? Wajah Bima memenuhi layar laptopku. Dia tidak lagi 17 tahun. Dia kini 24 tahun, seorang arsitek muda yang cemerlang di sebuah firma bergengsi di London, baru lulus dengan predikat summa cum laude. Wajahnya masih setampan dulu, tapi kini ada keyakinan seorang pria yang telah menemukan jalannya sendiri. Maaf, sayang. Ibu sedang di site visit di Ubud. Mau buka resort dan workshop baru, kataku, membetulkan letak earphone-ku. Angin sore Bali mendesis pelan. Ibu nggak ada capeknya, ya, candanya? Kapan pulang ke Jakarta? Minggu depan. Kamu jadi pulang liburan musim panas? Jadi, dong. Kangen masakan Mbak Nurul. Kangen masakan Mbak Nurul, apa kangen ibu? Godaku. Dua-duanya, tawanya. Oh ya, Bu. Bagaimana kabar? Anak emas, Yayasan Grace. Aku tahu siapa yang dia maksud. Anak emas. Itu sebutan Bima untuk Fajar. Dia baik, kataku, senyumku melembut. Fajar, anak laki-laki kurus dengan mata liar itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. 7 tahun di sekolah asrama terbaik di Jawa Barat, di bawah pengawasan ketat Ibu Ratih dan tim psikolog, telah mengubahnya. Anak yang dulu tidak bisa bicara, kini menguasai 3 bahasa. Anak yang dulu mencuri singkong, kini menjadi juara Olimpiade Fisika Nasional. Dia baru saja lulus SMA, di usia 17 tahun. Persis seperti kesepakatanku dengan Bima. Dan sama seperti Bima dulu, Fajar kini sedang sibuk mendaftar universitas. Dia lulus sebagai lulusan terbaik, Bima, kataku pelan. Dia sangat brilian. Kepala sekolahnya bilang dia anak paling cerdas yang pernah mereka miliki. Wow, Bima terdengar tulus. Jadi, dia mau kemana? Dia dapat beasiswa penuh dari MIT. Jurusan Teknik Dirgantara. Hening sejenak di seberang. Aku bisa mendengar Bima bersiul pelan. MIT. Keren. Jadi dia akan ke Amerika? Begitulah rencananya. Dia masih belum tahu tentang ibu. Dia hanya tahu bahwa Yayasan Grace adalah penyandang dananya. Dia tidak pernah tahu siapa pendirinya. Dan dia tidak pernah bertanya? Dia bertanya, kataku, setiap tahun. Dia ingin bertemu. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Dan ibu selalu bilang, tidak. Bama menyambung, nadanya datar. Itu kesepakatan kita, kan? Layar laptopku sedikit lagging, tapi aku bisa melihat Bima menyandarkan punggungnya. Dia tampak berpikir. Bima? Bu? Katanya pelan. Aku sudah 24 tahun.
Aku punya kehidupanku sendiri. Aku punya karirku sendiri. Aku tidak lagi takut ibu terbagi. Jantungku berdebar. Aku rasa, lanjut Bima, sebelum dia pergi ke belahan dunia lain, dia berhak tahu. Dan sejujurnya aku juga ingin bertemu dengannya. Kamu yakin? Suaraku sedikit bergetar. Ya, aku yakin. Atur pertemuannya, Bu. Saat aku pulang ke Jakarta bulan depan. Kita temui dia. Bulan depan terasa seperti tahun depan. Aku gugup. Ini adalah satu-satunya bagian dari hidupku yang tidak bisa kukendalikan. Ibu Ratih yang mengatur semuanya. Dia sangat gembira, Bu Arini, kata Ibu Ratih di telepon 2 hari sebelum pertemuan. Dia menangis. Dia bilang dia sudah menunggu hari ini seumur hidupnya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Tempat pertemuannya bukan di kantorku. Bukan di rumahku. Itu di desa Sukamaju. Di atas tanah tempat gubuk Bram dulu berdiri, kini berdiri sebuah bangunan 2 lantai yang modern namun asri. Perpustakaan Fajar Harapan. Di dalamnya, puluhan anak desa sedang belajar komputer, membaca, dan bermimpi. Tempat itu adalah permata di desa yang dulu terlupakan itu. Aku dan Bima tiba lebih dulu. Bima, yang baru mendarat 2 hari lalu, tampak gagah dengan kemeja linen putih. Dia tampak tenang, tapi aku tahu dia sama gugupnya denganku. Tempat ini, kata Bima, melihat sekeliling perpustakaan yang ramai. Ibu membangun ini. Yayasan kita, koreksiku. Ini tempat gubuk itu dulu. Mata Bima meredup. Jadi dia hidup di sini. Dia dan ayahnya, bisikku. Kami berdiri di teras lantai 2, memandang kehamparan sawah hijau di kejauhan. Sawah tempat Bram dulu mencangkul. Sebuah mobil sedan hitam milik yayasan berhenti di pelataran parkir. Jantungku serasa berhenti berdetak. Seorang pemuda keluar dari mobil. Dia tinggi, hampir setinggi Bima. Tubuhnya tegap, tidak lagi kurus seperti di foto. Dia mengenakan kemeja batik sederhana, seragam kelulusan dari sekolah asramanya. Dia mendongak, mencari-cari. Lalu matanya bertemu dengan mataku. Mata itu, mata Bram. Tapi tidak ada keserakahan di sana. Tidak ada kebohongan. Yang ada hanyalah kecerdasan yang tajam, rasa terima kasih yang meluap, dan sedikit ketakutan. Dia berjalan masuk ke perpustakaan. Aku dan Bima menuruni tangga. Kami bertemu di tengah-tengah ruang baca utama. Anak-anak desa yang sedang membaca menatap kami dengan penasaran. Pemuda itu, Fajar, berdiri di depan kami. Dia menatapku, lalu menatap Bima. Aku bisa melihat dia langsung mengerti. Dia melihat kemiripan antara Bima dan ayahnya. Dan dirinya sendiri. Tangannya gemetar. Dia memegang sebuah map di tangannya. Ibu, Nyonya Arini, suaranya dalam, tapi sedikit bergetar. Aku mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Air mata langsung menggenang di matanya. Dia tidak berusaha menghapusnya. Saya tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Selama 7 tahun ini, saya hanya ingin bilang. Dia tidak sanggup melanjutkan. Bima, putraku yang luar biasa, melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya. Halo, kata Bima, suaranya mantap dan hangat. Aku Bima. Fajar menatap tangan yang terulur itu. Lalu dia menatap Bima. Lalu dia menatapku. Dia menjatuhkan mapnya. Isinya berhamburan. Kertas-kertas berisi rumus fisika dan sebuah foto. Foto dekil ayahnya, satu-satunya benda yang dibawanya dari gubuk itu. Dia tidak menjabat tangan Bima. Dia berlutut. Di depanku. Dia bersujud di lantai perpustakaan, di atas tanah tempat ayahnya meninggal. Terima kasih, isaknya, tubuhnya terguncang. Terima kasih sudah memberiku kehidupan. Aku menutup mulutku, air mataku yang sudah kutahan bertahun-tahun untuknya, akhirnya jatuh. Bima berdiri kaku, terpana. Kemenangan, penebusan, semua terasa campur aduk. Di depanku, berlutut seorang pemuda brilian yang akan pergi ke MIT. Dosa ayahnya telah lunas. Bukan oleh ayahnya, tapi oleh kami. Lantai kayu, perpustakaan Fajar Harapan,
terasa dingin di bawah lutut Fajar. Keheningan di ruang baca itu begitu pekat, hanya terpecah oleh isak tangis tertahan dari pemuda brilian itu dan desau napasku sendiri. Anak-anak desa yang tadi membaca kini berdiri mematung, menatap pemandangan yang tak mereka mengerti. Seorang pemuda berseragam rapi bersujud di kaki wanita pemilik yayasan. Bima, putraku, tampak paling terguncang. Dia mengambil langkah mundur, tangannya yang tadi terulur kini mengepal di sisinya. Dia menatapku, mencari jawaban. Aku mengambil napas dalam-dalam, menekan gelombang emosi yang mengancam menenggelamkanku. Aku berjongkok. Perlahan, aku menyentuh bahu pemuda itu. Bahunya kurus, tapi kokoh. Gemetar. Fajar bangun, nak, suaraku lebih lembut dari yang kuduga. Dia menggeleng, wajahnya masih tertunduk ke lantai. Tidak, sebelum ibu bilang. Ibu memaafkan saya, memaafkan kami. Memaafkanmu untuk apa, bisikku. Kamu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Untuk ada, isaknya, untuk darah yang mengalir di tubuh saya. Kata-kata itu menghantamku. Aku menatap Bima, memintanya mendekat. Dia ragu sejenak, lalu melangkah ke sisiku. Fajar, kataku lagi, lebih tegas. Lihat saya. Perlahan, dia mengangkat wajahnya. Wajah yang begitu mirip dengan Bram, namun dipenuhi kepolosan dan rasa sakit yang tidak pernah dimiliki Bram. Matanya yang basah menatapku, penuh dengan rasa bersalah yang bukan miliknya. Saya adalah Arini, kataku pelan. Dan ini Bima. Putra saya? Dia mengangguk. Saya tahu. Saya melihat kemiripannya. Bramantio adalah ayahmu, lanjutku. Dan dia juga ayah Bima. Fajar menelan ludah, air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh pemahaman yang mengerikan. Dia adalah suami saya, tambahku. Yang pertama. Ekspresi Fajar berubah dari rasa terima kasih menjadi horor. Dia menatapku, lalu ke Bima, lalu kembali padaku. Dia akhirnya mengerti. Jadi, ibu adalah istri yang dia tinggalkan, kataku, bukan dengan dendam, tapi sebagai fakta. Ibu dari anak yang dia telantarkan. Wanita yang surat kematiannya dia palsukan, agar bisa menikahi ibumu. Fajar tersentak seolah aku menamparnya. Dia merangkak mundur, menjauhiku. Tidak mungkin. Desisnya. Tidak mungkin. Ibu yang melakukan semua ini untuk saya? Setelah apa yang keluarga saya lakukan pada ibu? Dia menatapku seolah aku monster. Atau orang suci. Mungkin keduanya. Saya pikir. Dia tergagap, saya pikir ayah cuma gagal. Saya tidak tahu dia sejahat itu. Dia, suara Bima tiba-tiba terdengar, dalam dan mantap. Dia melangkah maju, berdiri di antara aku dan Fajar. Dia adalah pria yang menghancurkan hidup ibu. Dia meninggalkan kami saat aku baru lahir. Fajar menatap Bima. Dua saudara tiri, dua sisi dari koin yang sama, akhirnya berhadapan. Yang satu dibesarkan dalam kemewahan hasil kerja keras. Yang satu dibesarkan dalam penderitaan hasil kegagalan. Dan ibumu, Bima melanjutkan, suaranya lebih tajam, adalah wanita yang membantunya. Saya tahu, teriak Fajar, suaranya pecah. Dia berdiri. Dia tidak lagi menangis. Matanya menyala dengan amarah yang kukenali, amarah pada takdir. Saya tahu ibu saya seperti apa. Dia meninggalkan saya. Dia meninggalkan saya di gubuk itu untuk mati bersama ayah. Sama seperti dia meninggalkan ayah. Saya? Fajar mengepalkan tangannya. Saya minta maaf. Atas nama mereka berdua. Saya minta maaf. Kami tidak butuh permintaan maafmu, kata Bima dingin. Bima, tegurku. Tidak, Bima menoleh padaku. Dia harus tahu. Kita tidak butuh maafnya. Kita butuh dia mengerti. Bima berbalik kembali ke Fajar. Kamu pikir ibu membawamu keluar dari gubuk itu karena kasihan? Kamu pikir ibu membangun perpustakaan ini untuk penebusan dosa? Tanya Bima. Fajar terdiam, bingung. Ibu melakukannya, kata Bima, suaranya melembut, karena ibu lebih kuat dari mereka. Karena ibu tidak membiarkan kebencian menang. Bima menatapku,
dan aku melihat kebanggaan di matanya. Ibu tidak menyelamatkanmu dari masa lalu, Fajar. Ibu berinvestasi pada masa depanmu. Karena ibu melihat sesuatu yang lebih dari sekadar darah Bram. Fajar menatap Bima, lalu perlahan menatapku. Aku mengangguk. Bima benar. Ini tidak pernah tentang ayahmu. Ini tentang kamu. Aku melangkah maju, melewati Bima. Aku mengambil map yang tadi dijatuhkan Fajar. Kertas-kertas rumus fisika dan surat penerimaan dari MIT. Dan di baliknya, foto dekil Bram. Aku mengambil foto itu. Menatapnya. Pria kuyu, kalah, yang mengemis di depan pintuku belasan tahun silam. Pria ini, kataku, menunjukkan foto itu pada Fajar. Adalah ayahmu. Dan dia adalah ayah biologis Bima. Itu fakta. Dia seorang pengecut. Dia seorang pencuri. Dia seorang pengkhianat. Itu juga fakta. Tapi dia... Aku membalik foto itu. Bukan kamu. Saya? Fajar terguncang. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak bisa menerima ini semua. Ini terlalu banyak. Kamu tidak perlu menerima ini semua, kataku. Kamu hanya perlu menerima ini. Aku menyodorkan kembali surat penerimaan MIT-nya. Kamu akan pergi ke Amerika. Kamu akan belajar. Kamu akan menjadi insinyur terbaik yang pernah ada. Kamu akan merancang roket, atau apalah itu. Aku tersenyum tipis. Kamu tidak akan hidup untuk membayar dosa ayahmu. Kamu akan hidup untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik darinya. Kamu akan hidup untuk dirimu sendiri. Fajar menatap surat itu. Tangannya masih gemetar saat dia menerimanya. Tapi bagaimana saya bisa? Kamu bisa, kata Bima. Dia melangkah maju dan, kali ini, dia meletakkan tangannya di bahu Fajar. Kamu dan aku, kita punya darah yang sama. Tapi kita dibesarkan oleh wanita yang berbeda. Fajar mendongak menatap Bima. Aku dibesarkan oleh wanita terkuat di dunia, kata Bima, menatapku. Dan kamu diselamatkan olehnya. Itu membuat kita, entahlah, saudara. Fajar menatap Bima. Lalu, untuk pertama kalinya, sebuah senyum tipis yang rapuh muncul di wajahnya. Dia tidak lagi menjabat tangan Bima. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang mengejutkanku. Dia memeluk Bima. Pelukan yang canggung, kaku, dari dua pemuda yang seharusnya tidak pernah bertemu. Aku Bima, ulang Bima, kali ini suaranya lebih hangat. Dia menepuk punggung Fajar. Aku Fajar, balas Fajar. Aku mundur selangkah, membiarkan mereka. Air mataku kembali jatuh, tapi kali ini air mata kelegaan. Di tengah perpustakaan yang kubangun di atas puing-puing masa laluku, dua putra dari pria yang menghancurkanku, kini berdiri bersama. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai penyintas. 1 jam kemudian, kami bertiga duduk di teras, minum es teh yang dibuatkan oleh penjaga perpustakaan. Anak-anak sudah kembali membaca. MIT, kata Bima, mencoba memulai obrolan ringan. Boston itu dingin sekali. Aku tidak masalah dengan dingin, kata Fajar. Dia tampak jauh lebih tenang. London juga dingin, kan? Sangat, tawa Bima. Dan mahal. Setidaknya kamu di Boston dibiayai penuh. Tentang itu, Fajar menoleh padaku. Nyonya Arini, Ibu, saya tidak tahu harus memanggil apa. Panggil saya Tante Arini, kataku. Nyonya terdengar terlalu tua. Fajar tersenyum. Tante Arini, saya akan bayar kembali. Semua biayanya. Setelah saya lulus dan bekerja. Saya janji. Aku menggeleng. Tidak. Anggap itu investasi. Lakukan hal yang sama untuk orang lain suatu hari nanti. Itu bayaran yang cukup untukku. Satu hal lagi, kata Fajar, ragu. Ibuku? Sinta, apa Tante pernah dengar kabarnya? Aku terdiam. Aku menatap Bima. Kami dengar, kataku jujur, dia kabur ke Jakarta dengan sopir truk. Itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Setelah itu, tidak ada kabar. Kami tidak tahu dia di mana. Kami juga tidak mencarinya. Fajar mengangguk. Saya juga tidak. Saya hanya perlu tahu.
Dia menatap hamparan sawah. Saya sudah memaafkannya. Bukan untuk dia, tapi agar saya bisa tidur di malam hari. Kata-katanya begitu dewasa. Matahari mulai turun. Mobil yayasan yang akan membawa Fajar kembali ke asrama untuk persiapan keberangkatannya ke Amerika sudah menunggu. Fajar berdiri. Bima berdiri. Aku berdiri. Fajar menghadap Bima lebih dulu. Senang bertemu denganmu, Mas Bima. Bima tersenyum. Jaga diri. Kirimi aku email kalau sudah di Boston. Sis? Pasti. Lalu Fajar berbalik padaku. Dia tidak lagi bersujud. Dia hanya berdiri di depanku, menatapku dengan mata ayahnya yang kini jernih. Saya tidak akan mengecewakan tante, katanya. Aku tahu, kataku. Dia ragu sejenak, lalu dia memelukku. Pelukan seorang anak laki-laki. Singkat, erat, dan penuh rasa terima kasih. Terbang yang tinggi, Fajar, bisikku. Dia melepaskan pelukannya, mengangguk sekali, lalu berbalik dan berjalan menuruni tangga. Aku dan Bima berdiri di teras, melihatnya masuk ke mobil. Mobil itu melaju pelan, menyusuri jalan desa, melewati hamparan sawah yang dulu menjadi penjara ayahnya. Mobil itu menghilang di tikungan. Hening. Aku masih menatap jalanan yang kosong. Perang panjangku akhirnya selesai. Pengkhianatan Bram, hinaan Sinta, perjuanganku, kesuksesanku, karmanya, kematiannya, semua kini terkunci di masa lalu. Dan di depanku adalah masa depan. Aku merasakan tangan Bima menggenggam tanganku. Dia akan baik-baik saja, Bu, katanya pelan. Aku berbalik menatap putraku. Cahaya senja keemasan menerpa wajahnya. Aku tersenyum. Kita semua baik-baik saja, sayang. Kemenanganku bukan lagi butik-butikku di Paris. Kemenanganku adalah dua pria ini. Satu berdiri di sampingku. Satu lagi terbang menuju bintang. Aku, Arini. Aku tidak hanya bahagia. Aku utuh. 5 tahun setelah pertemuan di perpustakaan itu, angin musim gugur di Cambridge, Massachusetts, terasa menusuk. Namun di dalam auditorium MIT yang hangat dan penuh sesak, suasananya penuh semangat. Seorang pemuda tegap berusia 22 tahun berdiri di podium. Jasnya rapi, rambutnya yang ikal dipotong pendek, dan matanya, mata Bram, menatap tajam ke arah audiens dengan keyakinan yang tidak pernah dimiliki ayahnya. Di layar di belakangnya, terpampang diagram kompleks dari sistem propulsi roket terbaru. Dan dengan menggunakan hyperplasma thruster ini, katanya, suaranya dalam dan jelas, kita tidak hanya mengurangi waktu perjalanan ke Mars sebesar 40%, tapi kita juga menciptakan sistem pendorong yang berkelanjutan. Terima kasih. Ruangan itu meledak dalam tepuk tangan. Profesor, investor, dan bahkan perwakilan dari NASA berdiri, memberikan standing ovation. Fajar Bramantio, dia memutuskan untuk tetap memakai nama ayahnya, sebagai pengingat, bukan sebagai beban, baru saja menyelesaikan presentasi tesis magisternya. Dia lulus di usia 22 tahun. Setelah kerumunan bubar, seorang pria jangkung dengan kemeja Oxford dan kacamata berbingkai tortoise shell yang modis, berjalan menghampirinya. Itu tadi presentasi yang gila, Jar, kata pria itu sambil tersenyum lebar. Aku nggak ngerti setengahnya, yang mana itu artinya kamu jenius. Fajar tertawa, ketegangannya akhirnya luruh. Mas Bima, kamu datang. Dia memeluk Bima. Pelukan mereka tidak lagi canggung. Itu adalah pelukan dua saudara. Tentu saja aku datang, kata Bima, melepaskan pelukannya. Aku nggak mungkin melewatkan momen adikku yang nerd ini jadi bintang. Bima kini adalah arsitek senior di firmanya di London, sengaja terbang ke Boston untuk hari besar Fajar. Tante Arini? Tanya Fajar, melihat ke belakang Bima. Dia di video call, kata Bima, mengeluarkan tablet dari tasnya. Jadwalnya di Paris bentrok. Biasalah, Arinius Grace sedang menaklukkan dunia. Bima menekan tombol, dan wajahku, Arini, memenuhi layar. Aku tampak lelah tapi sangat bahagia. Aku berada di penthouseku di Paris, jam di latar belakang menunjukkan pukul 2 pagi. Ibu lihat itu, teriakku dari layar, suaraku sedikit pecah karena koneksi. Fajar, kamu hebat sekali, nak. Standing ovation.
Ya Tuhan. Fajar tertawa, air mata haru menggenang di matanya. Terima kasih, Tante. Terima kasih sudah menonton. Menonton? Ibu nggak mungkin melewatkannya, kataku. Bima, rekam semuanya. Ibu mau lihat lagi nanti. Sudah, Bu. Tenang, kata Bima, memutar matanya dengan sayang. Ibu tidur sana. Sudah jam 2 pagi. Mana bisa ibu tidur? Anak ibu baru saja menemukan cara ke Mars. Fajar tersenyum. Terima kasih, Mas Bima. Sudah mau datang. Hei, kata Bima, merangkul bahu adiknya. Kita ini keluarga. Itu gunanya keluarga. 2 minggu kemudian, di Jakarta. Aku baru saja mendarat dari Paris. Tubuhku lelah, tapi hatiku penuh. Aku tidak langsung pulang ke penthouse. Aku meminta sopirku untuk membawaku ke sebuah tempat di Jakarta Selatan. Sebuah gedung modern berlantai 5 yang ramping, dengan fasad kaca dan kayu yang indah, berdiri dengan anggun. Di atasnya, ada logo, Yayasan Grace, dan sebuah nama baru, Rumah Arini, Pusat Pelatihan Ibu Tunggal. Ini adalah proyek terbaruku. Lebih besar dari Perpustakaan Fajar Harapan. Aku berjalan masuk. Lobi itu ramai dengan suara tawa wanita. Beberapa sedang belajar menjahit di ruang workshop, beberapa belajar coding di lab komputer, yang lain belajar manajemen keuangan. Di sudut, ada tempat penitipan anak yang ceria, penuh mainan, memastikan para ibu bisa belajar dengan tenang. Bu Arini, sambut Ibu Ratih, yang kini menjadi direktur eksekutif yayasanku. Bagaimana Paris? Dingin dan melelahkan, kataku sambil tersenyum. Bagaimana di sini? Kelas coding angkatan pertama kita lulus hari ini. Semuanya sudah dapat tawaran kerja. Luar biasa, bisikku, merasakan kehangatan yang lebih hebat daripada tepuk tangan di Jakarta Fashion Week. Aku berjalan menyusuri koridor, menyapa para wanita itu. Mereka adalah aku. Aku, 25 tahun yang lalu. Bingung, takut, tapi penuh tekad. Bedanya, mereka tidak sendirian. Di ujung koridor, ada sebuah dinding. Dinding harapan. Isinya adalah foto-foto para wanita yang telah lulus dari program kami dan kini sukses. Di tengah-tengah, ada 2 foto yang lebih besar. Foto pertama adalah Bima, berdiri di depan salah satu desain gedungnya yang memenangkan penghargaan di London. Di bawahnya ada kutipan, kekuatan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana ibumu mengajarimu untuk bangkit. Bima. Foto kedua adalah Fajar, berdiri di depan roket di fasilitas NASA, tempat dia langsung bekerja setelah lulus. Di bawahnya ada kutipan, masa lalu tidak mendefinisikanmu. Tapi apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan masa depanmu. Fajar. Aku berdiri di depan dinding itu, menyentuh kedua foto itu. 2 putraku. 2 takdir yang berbeda. Keduanya adalah bintangku. Keduanya adalah kemenanganku. Tante Arini. Aku berbalik. Seorang wanita muda yang tampak gugup berdiri di sana. Dia cantik, tapi matanya tampak kosong dan tua. Dia mengenakan pakaian yang lusuh dan menggendong seorang bayi. Maaf, katanya cepat. Saya cari Nyonya Arini. Satpam di depan bilang saya harus ke sini kalau mau daftar, katanya, di sini bisa bantu perempuan seperti saya. Aku menatapnya. Dia mungkin baru berusia awal 30-an, tapi tampak jauh lebih tua. Anda di tempat yang tepat, kataku lembut. Siapa nama Anda? Saya Sinta. Jantungku berhenti berdetak. Tidak mungkin. Ini pasti Sinta yang lain. Sinta yang ini tampak hancur. Bukan Sinta sombong yang kukenal. Tapi saat dia mendongak, matanya bertemu dengan mataku. Dan aku tahu. Dia tidak mengenaliku. Tentu saja. Aku adalah Nyonya Arini, filantropis, dengan rambut yang ditata sempurna dan setelan linen yang mahal. Aku bukan lagi Arini, perempuan tua jelek, yang dia hina. Sin? Kataku pelan. Nama yang cantik. Saya baru kabur, Bu, bisiknya, air matanya mulai jatuh. Saya dulu bodoh. Ikut laki-laki yang janjikan saya kemewahan. Ternyata dia sopir truk yang sudah punya istri.
Saya jadi istri simpanannya. Lalu saya hamil. Istri sahnya tahu. Dia membuka sedikit selimut bayinya. Wajah bayi perempuan kecil itu penuh bilur merah. Istri sahnya menyiram kami, Bu. Dia mengusir saya. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak bisa kembali ke desa, orang tua saya sudah meninggal. Saya dengar, rumah Arini bisa membantu. Dia menatapku dengan tatapan memohon yang sama persis seperti yang Bram gunakan bertahun-tahun lalu di depan pintuku. Aku menatap Sinta, wanita yang telah menghancurkan pernikahanku. Ibu dari Fajar, yang telah menelantarkan putranya sendiri. Dan kini, dia berdiri di depanku, mengemis. Aku bisa saja memanggil keamanan. Aku bisa saja menghinanya. Aku bisa saja mengatakan, karma itu kejam, bukan? Tapi aku menatap matanya, dan aku tidak lagi melihat si pelakor. Aku hanya melihat seorang wanita yang hancur. Seorang ibu tunggal yang ketakutan. Aku adalah Arini yang berbeda. Bayi Anda butuh perawatan, kataku, suaraku mantap. Ibu Ratih. Ibu Ratih bergegas menghampiri. Tolong, kataku, bawa Ibu Sinta dan bayinya ke klinik kita. Beri dia kamar. Masukkan dia ke program. Ibu Ratih terbelalak. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang tahu semua ceritanya. Dia tahu siapa Sinta ini. Oh, tak? Lakukan saja, Ratih, kataku lembut. Sinta menangis terisak-isak, dia berlutut, persis seperti Fajar. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu baik sekali. Bangun, kataku. Di sini, kita tidak berlutut. Di sini, kita belajar berdiri tegak. Aku membantunya berdiri. Saat itulah, dia menatapku lekat-lekat, seolah baru pertama kali melihat wajahku. Ibu, wajah ibu sepertinya saya. Aku tersenyum. Senyum yang tenang, penuh kuasa, dan penuh pengampunan. Saya Arini, kataku. Selamat datang di rumah saya. Aku berbalik, berjalan meninggalkan lobi. Aku tidak perlu melihat wajahnya saat dia akhirnya sadar. Itu tidak penting lagi. Aku berjalan keluar dari rumah Arini, kembali ke mobilku. Sopirku membukakan pintu. Saat mobil melaju, aku menatap gedungku. Di dalamnya, ada Sinta. Di Amerika, ada Fajar. Di London, ada Bima. Perang telah usai. Lingkaran telah tertutup. Dulu, aku mengusir Sinta dan Bram dari rumahku tanpa sepeser pun. Hari ini, aku memberi Sinta tempat tinggal dan memberi Fajar seluruh dunia. Bram telah mengambil segalanya dariku. Dan sebagai gantinya, aku telah mengambil dosa-dosanya dan mengubahnya menjadi berkah bagi orang lain. Aku, Arini. Aku tidak hanya bahagia. Aku tidak hanya utuh. Aku adalah anugerah. Dan aku, akhirnya, damai.